tetapi juga lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Dan di dalam perjumpaan-perjumpaan itu, mungkin kita menangkap Tuhan yang adil, Tuhan yang menyapa kita. Dan menjadi permenungan kita sekalian adalah, apakah kita selalu merasa gembira? Apakah kita mengalami sukacita seperti yang dialami oleh para raja dari timur ini? Maka di dalam kebersamaan dan persatuan kita dengan Tuhan Yesus, kita juga diutus untuk menjadi alat Tuhan, menampakkan diri, untuk menyapa orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita jumpai, bahwa diri kita bisa juga menjadi penghadir Tuhan. Kita menampakkan diri akan Tuhan. Tentu lewat sapaan-sapaan yang baik, sapaan-sapaan yang menguatkan, lewat keramah tamahan, lewat keterbukaan, lewat kesiapsediaan kita untuk membantu dan menolong dan lain sebagainya. Di sana Tuhan menawarkan keselamatan, dan kita menerima keselamatan itu, dan kita juga kemudian bisa membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terang Tuhan terbit bukan hanya atas Yerusalem, tetapi juga atas diri kita sekalian, sehingga kita bersama-sama sebagai anak-anak Allah menjadi ahli-ahli waris dan peserta perjanjian akan keselamatan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau Bapak Ibu melihat jam ketika saya memberikan khotbah, pasti sangat pendek, ngomong kurang, maka akan saya tambah. Dan tambahan ini adalah sehubungan dengan tahun jubileum, di mana ada rahmat indulgensi jubileum pada tahun 2025 untuk umat Keuskupan Agung Jakarta. Indulgensi yang merupakan penghapusan hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni, adalah sarana untuk menemukan kembali sifat tak terbatas dari kerahiman Allah, sebagai ungkapan kepenuhan pengampunan Allah yang tidak mengenal batas. Indulgensi oleh karena itu adalah sebuah rahmat jubileum. Indulgensi penuh dapat diterima oleh umat beriman yang benar-benar bertobat dan yang dengan segala usaha menjauhkan diri dari dosa, dan yang selama tahun suci dimurnikan melalui sakramen tobat dan dikuatkan oleh komuni kudus, serta berdoa untuk intensi paus. Indulgensi juga dapat ditujukan kepada saudara-saudari yang sudah meninggal melalui doa permohonan bagi mereka. Maka untuk memperoleh indulgensi, seseorang harus mempunyai intensi atau maksud umum untuk memperolehnya. Intensi ini dapat disebutkan dalam doa di awal hari atau sebelum melakukan tindakan tertentu yang diisyaratkan untuk memperoleh indulgensi. Jadi memang sudah disadari sejak awal, saya pada hari raya ini saya akan datang ke gereja, ikut misa dengan kusuk, konsentrasi penuh 100% dari awal sampai akhir supaya saya mendapatkan indulgensi. Misalnya demikian. Lalu kita datang ke gereja. Nah, berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh umat Keuskupan Agung Jakarta untuk memperoleh rahmat indulgensi penuh pada tahun jubileum 2025. Yang pertama, melakukan ziarah ke 9 gereja di 9 dekenat yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Ziarah dapat dilakukan secara pribadi, bisa juga bersama-sama, misalnya bersama keluarga atau komunitas atau lingkungan. Jadi 9 gereja di 9 dekenat. Jangan 9 gereja
Ini di Degenat Utara sudah 8, tambah 1 lagi 9. Jadi di Keuskupan kita ada 9 dikenal. Pilih 1, bebas memilih yang mana. Lalu yang kedua, menerima sakramen tobat atau pengampunan dosa selama tahun Jubilium 2025. Yang ketiga, tekun mengikuti misa kudus pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang keempat, mendoakan intensi Bapak Paus dipenuhi dengan doa Bapa Kami, Salam Maria, dan doa lain yang sesuai dengan kesalehan dan devosi atau ungkapan kasih yang lainnya. Lalu yang kelima, melakukan perbuatan amal dan belas kasih dengan mengunjungi saudara-saudari yang membutuhkan atau sedang dalam kesulitan. Misalnya mengunjungi orang-orang sakit, kemudian orang-orang yang ada sementara di tahanan, atau lansia yang kesepian, atau saudara-saudari kita yang difabel. Jadi berbuat amal dan belas kasih. Lalu yang keenam, untuk umat yang tidak dapat melakukan perjalanan ziarah, misalnya karena sakit, lanjut usia, dan harus menjalankan tugas yang terus-menerus, atau biarawan-biarawati di biara tertutup kontemplatif, dapat memperoleh rahmat indulgensi penuh dengan berdoa Bapa Kami, pengakuan iman, dan doa rosario dari tempatnya masing-masing. Jadi untuk para lansia yang sudah tidak bisa kemana-mana, tidak usah khawatir, bisa berdoa di rumah dan akan mendapatkan indulgensi penuh. Ini beberapa hal bagi kita umat Keuskupan Agung Jakarta untuk bisa memperoleh indulgensi penuh, dan Bapak Ibu saudara-saudari juga bisa membaca kembali apa yang saya bacakan tadi di Porta Santa, di pintu utama bagian samping. Di sana ada cara-cara untuk mendapatkan rahmat indulgensi, tetapi juga yang sebelah yang lainnya keterangan tentang gambar-gambar yang ada di Porta Santa. Demikian tambahan khotbah saya, dan mari kita bangkit berdiri, kita bersama memperbaharui syahadat iman kepercayaan.